Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Indriawati dari kelas Biologi A semester 4 akan mencoba menjelaskan mengenai penyakit tetanus. Tetanus merupakan suatu penyakit yang akan mengakibatkan kejang yang bersifat kaku otot atau dalam dunia kedokteran disebut dengan spasme. Penyebabnya yaitu adalah suatu bakteri yang disebut dengan Clostridium tetanus. Bakteri ini adalah bakteri yang dapat hidup hanya dalam kondisi lingkungan yang tidak mengandung oksigen. Bakteri ini juga dapat hidup pada lingkungan yang bersifat ekstrim, seperti misalnya pada debu, tanah, ataupun pada kotoran hewan. Lalu bagaimana bakteri ini dapat menginfeksi manusia? Bakteri ini masuk melalui luka terbuka ataupun melalui luka yang tidak steril. Kemudian bakteri ini akan mengeluarkan toksin yang menyerang sel saraf pusat yaitu otak. Pada tempat tersebut, kemudian bakteri akan mengganggu metabolisme dan juga neurotransmitter yang mengakibatkan adanya manifestasi klinis tetanus seperti yang kita lihat sekarang. Lalu apa saja sih gejala dari tetanus ini? Yang pertama yaitu adanya kaku wajah. Kemudian penderita akan merasakan kaku pada bagian dagu sehingga mulut sulit untuk dibuka. Penderita juga akan mengalami nyeri pada tenggorokan sehingga sulit untuk menelan. Kemudian merasakan adanya nyeri pada punggung dan dapat disertai juga dengan demam. Untuk gejala yang lebih lanjut, penderita akan mengalami sesak nafas yang diakibatkan adanya kekakuan pada otot pernafasan. Kemudian penderita juga akan mengalami ketidakstabilan detak jantung dan juga tekanan darah. Untuk gejala selanjutnya yaitu akan terjadi kekakuan otot yang menyeluruh, di mana kekakuan otot ini diawali dari otot-otot bagian atas yang kemudian turun menuju ke otot pada bagian tungkai bawah. Nah, pada penderita tetanus juga disertai adanya serangan kejang. Serangan kejang ini dapat dicirikan dengan keadaan di mana pada tubuhnya terangkat ke atas, kemudian tungkai lurus dan tangannya ditekuk. Apabila pasien dalam keadaan tidur seperti pada gambar. Kemudian apa sih yang menyebabkan terjadinya kejang ini? Terjadinya kejang ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya sinar yang mengenai penderita, kemudian adanya juga sentuhan terhadap penderita, atau yang ketiga disebabkan adanya suara yang mengganggu penderita. Nah, lalu bagaimana cara untuk terhindar dari tetanus ini? Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan vaksinasi. Yang pertama yaitu vaksinasi secara rutin, yaitu vaksinasi yang dilakukan pada saat usia 2, 3, dan juga 4 bulan. Kemudian dilakukan vaksinasi yang kedua yaitu vaksinasi booster, yaitu pada usia 18 bulan, 5 tahun, 10 tahun, dan juga 18 tahun. Yang terakhir yaitu dengan mencuci luka dengan menggunakan air yang mengalir dan juga memberikan antiseptik karena adanya luka yang kotor dan jaringan yang mati akan membantu akan membantu bakteri tersebut tumbuh. Lalu bagaimana cara untuk menangani ketika kita sudah terkena tetanus? Yaitu cara yang dapat dilakukan dengan pergi ke rumah sakit. Di sana kita akan diberikan antitoksin dan juga obat kejang serta antiseptik untuk membunuh bakteri dan mensterilkan toksin yang masuk ke dalam tubuh. Dokter juga akan membuka dan membersihkan luka dengan menggunakan cairan hidrogen peroksida. Selain itu, dilakukan pula bed rest pada ruangan gelap terang untuk tidak memancing terjadinya serangan kejang. Perlu diketahui bahwasanya tetanus ini jika tidak segera mendapatkan penanganan yang benar akan mengakibatkan terjadinya kematian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.